Doa boleh dalam bahasa Indonesia, karena Allah menerima doa dari Pakai hati. bahasa Arab itu, Ustaz? Enggak juga kan? bisa. Boleh kan? Misalnya kita doa nih, Ustaz, tapi dengan menggunakan bahasa kita dari hati kita gitu, dengan bahasa Indonesia, tidak menggunakan salah satu ayat yang ada di Al-Quran. Apakah? Nggak apa-apa hukumnya? Kalau dalam Islam berdoa dimulai dengan memuji Allah dulu, minimal sekali Alhamdulillah. Berarti kan segala puji dan puja buat Allah. Baru baca salam untuk Nabi Muhammad SAW, kemudian silakan sampaikan hajatnya. Oke. Nah itu baru kita sampaikan di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau sudah ibadah tertentu itu ditentukan waktunya, jenisnya, gerakannya, bacaannya, maka kita nggak ngubah. Kita menjaga kemurniannya. Sholat itu kan punya gerakan khusus, punya bacaan khusus. Oke. Ya, karena memang sudah begitu panduannya. Panduannya. Maka kita tetap baca dengan lafaz bahasa Arabnya. Nah, kalau misalnya di akhir sholatnya dia kemudian menyampaikan doanya sendiri pribadi, boleh? Iya, boleh. Boleh ya? Nggak masalah. Iya kan? Setahu saya itu. Biasanya sih memang kalau sholat itu yang paling tepat dia menyampaikan sebelum sholat wajib. Oke. Makanya dalam Islam itu ada namanya waktu mustajab, waktu diterima doa antara azan dan iqamah. Jadi begitu azan, biasanya kan nunggu orang sholat sunnah, nah baru iqamah sholat. Nah ini waktu mustajab. Di sini kesempatan dia menyampaikan hajat dia. Sehari ada 5 kali waktu sholat, berarti 5 kali waktu dia bisa menyampaikan kebutuhannya. Nah, dalam sholat pun dia boleh menyampaikan di tempat-tempat tertentu. Ada 2 titik yang paling tidak, atau 3 tempatnya di dalam sholat itu yang dibolehkan. Yang pertama itu, kalau terlintas ayat Al-Quran yang dibaca tentang surga, tentang neraka, tentang kondisi umat sebelum kita, misalnya ada umat-umat seperti kasus Fir'aun yang dibinasakan oleh Allah misalnya, atau Namrud di masa Nabi Ibrahim, nah kita bisa memohon, misalnya lewat ayat surga, ya Allah berikanlah saya surga, karena terlintas ayat tentang surga. Tentang neraka, kita berlindung, ya Allah selamatkan saya dari neraka. Tentang umat-umat yang pernah dibinasakan, ya Allah jagalah keimananku, misalnya jangan sampai aku seperti Fir'aun, nah contoh. Itu titik yang pertama. Titik yang kedua di saat sujud. Kalau kalian sujud, perbanyaklah doa. Karena paling dekatnya seorang hamba dengan Allah di saat dia sedang sujud. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebelum salam. Jadi memang setelah tahiyat, membaca doa tahiyat itu ada kesempatan membaca doa sebelum salam. Nah 3 titik ini dalam sholat boleh berdoa. Nah, kalau misalnya, ini pertanyaan dari Kristen ya, karena ini Kristen bertanya kali ini, Ustaz, tidak agak beda memang. Jadi pertanyaannya, jangan marah ya Ustaz, mohon maaf ya, kalau nggak mau bilang saja tidak mau. Ada yang bertanya, boleh nggak kalau di Islam itu sholat lebih dari 5 kali begitu? Sebenarnya sih kalau ada yang mengatakan apakah boleh lebih dari 5, khusus yang wajib, sudah tidak boleh. Karena sudah memang ditentukan, jumlah rakaatnya subuh 2, waktunya ditentukan, gerakan dan bacanya sudah ditentukan. Duhur, kayak waktu siang tadi ini, itu 4 rakaat. Sebentar lagi azan asar, 4 rakaat. Maghrib menjelang terbenam matahari, 3 rakaat. Yang biasa orang buka puasa. Nah kemudian yang isya, 4 rakaat. Nah ini sudah ditentukan. Rata-rata sih sekitar antara 5-10 menit saja mengerjakannya. Karena ini sholat itu hakikatnya adalah absensi. Absensi? Ya, kita absen kepada Allah.